Selamat malam, Sampurasun. Saat ini Anda dan saya tengah berada di tempat yang gelap. Di saat malam tiba, sebagian di antara kita tengah tidur terlelap. Namun banyak cerita-cerita yang justru terbangun. Malam hari ini di episode pertama, kita akan menguak tabir yang tak terjelaskan. Saya, Bagus Au, selamat datang di episode perdana Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjelma. Di acara Misteri Malam, kita akan menyusuri kisah-kisah yang tak luput dari logika. Mulai dari legenda, mitos, kejadian nyata, bahkan pengalaman mistis yang dikirim langsung dari kalian. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, indah dan mempesona. Mulai dari lautan hingga pegunungan. Berbicara mengenai pegunungan, banyak di antara kalian yang mungkin pernah melakukan kegiatan berkemah atau sekedar mengeksplor apa saja yang menjadi daya tarik gunung tersebut. Tidak hanya indah dan mempesona, gunung menawarkan cerita mistis yang menjadi bagian dari mitos atau cerita rakyat setempat yang belum terungkap. Di episode perdana kita kali ini akan menghadirkan dua narasumber yang akan berbicara mengenai mitos, cerita rakyat, atau mungkin pengalaman mistis sepanjang mereka mendaki gunung yang ada di Indonesia. Langsung saja, Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjelma. Sudah hadir di hadapan kalian, Siva dan Dika. Mereka adalah pendaki gunung yang akan berbagi cerita mengenai mitos dan juga pengalaman mistis yang mereka ketahui selama berkegiatan mendaki gunung. Sebelumnya, selain dari pendaki gunung, apa kegiatan kalian sehari-hari? Kita kadang-kadang lari. Ya, kita lari juga, ya. Ada ya strength kayak olahraga kayak gitu. Kalian masih kuliah? Kebetulan aku kerja. Ya, dan aku masih kuliah. Masih kuliah dan sudah kerja. Pengalaman mistis pertama yang kalian alami selama menjadi pendaki gunung, ini dimulai dari kapan? Boleh dari siapa dulu? Dari kamu dulu. Dari aku dulu deh ya. Kita pernah waktu itu sempat double summit ke Gunung Gede sama Gunung Parango in one day. Itu kita naik dari jam 3 subuh terus pulang lagi itu jam 8 malam gitu ya. Iya. Jam Isya gitu kayak gitu. Ada satu posisi di mana waktu itu kita kan naik tuh berdelapan apa bertujuh gitu kurang ya. Dari 10 aja. Kurang dari 10 orang. Dari 10 orang. Ya, itu kayak gitu. Kita lagi di trek Cibodas waktu itu. Kita turun dari Pangrango via trek Cibodas. Habis itu kita kan kita tuh kebanyakan kan. Jadi udah ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang gitu. Nah, dibagi tiga kelompok ya. Ya gitu. Jadi dengan kecepatan yang berbeda-beda lah gitu. Ada yang capek, ada yang duluan atau segala macam. Kayak gitu. Terus ada satu situasi di mana aku tuh sendiri di tengah hutan, sama teman-teman yang di depan jauh, sama yang di belakang juga bisa dibilang ya masih jauh pisah juga. gitu ya kayak gitu. Terus itu posisinya udah mulai maghrib, udah mulai gelap lah gitu ya. Kayak gitu. Hujan juga, iya, capek banget juga. Terus ada satu spot di mana tiba-tiba ada, aku sebut aja kali ya, mungkin ya ada satu makhluk yang tiba-tiba gede kayak gini. Kayak gitu. Kamu lihat langsung? Iya, aku lihat langsung. Dari jarak berapa meter kamu lihat? Mungkin kayak dari sini ke berapa ya? Mungkin kayak sekitar semeter 2 meteran doang. Ya, nggak terlalu jauh gitu kayak gitu. Terus itu maghrib posisinya ya? Posisinya maghrib, hujan-hujan juga gitu, udah stres banget. Aku lihat itu posisinya ada yang kayak gitu, sosok gede berbulu gede gitu. Tinggi kurang lebih berapa meter? Segede pohon pakis. Segede pohon pakis, Anda bisa bayangkan ya? Ya. Setinggi pohon pakis. Iya, segede pohon pakis. Abis itu aku panik, aku langsung ini kayak di film-film. Aku langsung nyumput ke pohon gitu. Ngumpet di belakang pohon ya? Aku panik karena takut apa gitu. Abis itu aku manggil teman-teman aku yang belakang. Ya. Nah, Siva termasuk yang di belakang kan. Aku manggil Siva gitu. Kayak gitu. Mereka ada di belakang. Coba posisinya aku lagi deket mungkin ya? Iya, tapi nggak terlalu deket juga sih, masih rada jauh. Cuma itu ya ada gitu, kayak ada kenapa gitu. Aku masih panik. Aku kan posisinya masih nyumput di pohon kan. Aku takut ketika aku gini, kayak di film-film takutnya ngilang apa segala macam. Ternyata pas aku gini beneran ngilang. Jadi si makhluk yang tadi ngilang ya? Iya, yang ada begini pas aku
gitu dari pohon, tiba-tiba nggak ada, ngilang. Abis itu aku ngumpet lagi dari pohon. Ini dramatis banget kayak di film-film. Terus aku gini lagi, ada lagi. Ada lagi. Oh, sempat ngilang, sempat ada lagi. Sempat ada lagi. Abis itu jaraknya makin dekat atau tetap di posisi masih semula? di posisi yang semula. Kayak gitu. Abis itu mereka datang sih, teman-teman aku ini gitu. Terus aku bilang kayaknya gue lihat sesuatu deh guys, itu segala macam. Enggak, itu pohon pakis, pakis gitu, kayak gitu. Itu kayaknya hayalan kamu aja. Enggak, kita langsung turun aja karena gitu. posisinya mencoba denial gitu ya. Iya, denial. Karena takut juga kan kalau misalnya langsung diceritain di gunung gitu. Ya etika lah gitu ya, kita agak gimana. Masalahnya gitu. Dari sana, dari tempat yang waktu Dika ngelihat itu tuh kitanya jauh ke bagian base campnya, jadi masih banyak. Masih harus perjalanan panjang ya. Jadi kayak kita berusaha ngenetralin pikiran kita bahwa itu tuh bukan apa-apa gitu. Terus kamu dari situ bareng sama rombongan beranjak ke aku udah melanjutkan perjalanan gitu. Ya, dari situ langsung bareng aja gitu. Nah, aku tuh awalnya kan teman-teman aku kan bilang itu mah pohon pakis. Aku juga awalnya mikirnya mah mungkin pohon pakis. Tapi kok pohon pakis masa sih, awalnya aku lihat ada pas aku gini nggak ada gitu, ngilang. Itu kan agak-agak aneh, dan aku sempet lihat emang ada merah-merah gitu di matanya. Bagian matanya. Iya. Mungkin boleh dijelasin spesifik tinggi tadi setinggi pohon pakis ya. Terus perawakannya mirip apa gitu, tuh menyerupai apa? Mungkin pernah lihat nonton film-film horor kan ya? Mungkin pemirsa di rumah bisa membayangkan bentuknya seperti apa. Boleh kah aku jelasin spesifiknya namanya gitu? Boleh. Ya mungkin kayaknya aku menyimpulkannya itu kayak genderuwo gitu mungkin ya. Kayak berbulu besar, tinggi, segede pohon pakis, terus kayak ada matanya merah gitu. Ya mungkin aku sih apa? warnanya hitam. Kan itu udah mulai maghrib kan. Jadi pohon-pohon pun udah nggak kelihatan hijau, kelihatannya kayak siluet aja. Jadi emang menyerupai warnanya udah hitam kayak gitu. Mukanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, cuma ada mata dan agak kelihatan kayak gitu. Dia bergerak atau diam? Gerak tapi diam, jadi kayak gitu. Cuma berdiri, gerak-gerak sedikit badannya. Ya, gerak-gerak sedikit. Tidak mengeluarkan suara? Nggak ada suara, alhamdulillah. Tidak mengeluarkan. Jadi berapa menit kurang lebih kamu lihat makhluk itu? Cuma 2 menit, soalnya posisinya setelah aku lihat, teman-teman aku yang di belakang termasuk Siva nggak jauh juga langsung datang. Ada apa gitu kan? Itu sebelumnya kamu nggak mencium bau-bau apa gitu? Kan biasanya katanya kalau ada mereka-mereka yang hadir tuh ada bau atau ada indikasi apa yang bisa meyakinkan bahwa ada mereka gitu. Aku sebelumnya nggak lihat ada apa-apa sih, normal-normal aja. Ya lagi hiking biasa aja, udah capek. Cuma tiba-tiba jeder ada di depan. Wah, apa tuh? Gitu. Jadi itu sekitar jam 6-an atau setengah 7 mungkin ya? Iya, mungkin setengah 6 mungkin ya. Setengah 6 ya? Iya, udah mulai. Kondisi gelap banget. Nggak gelap banget, tapi udah remang-remang maghrib gitu. Ya, ini jam-jam yang memang katanya perpindahan dari siang ke malam itu adalah jam-jam di mana mereka-mereka yang tak kasat mata ini berkeliaran ya. Mungkin salah satunya yang dilihat kamu itu. Benar nggak sih ketika memang melihat makhluk seperti itu kita lupa harus ngapain gitu? Blank gitu? Iya, aku lupa. Makanya itu kayak di film-film kayak langsung nyemput aja ke pohon. Iya. Kita kan sering kali lihat film-film seperti itu, sebagai penonton kita sering berkomentar bahwa kenapa tidak berdoa, kenapa tidak mengucap apapun gitu yang diyakini oleh keyakinan kita untuk mengusir mereka. Itu ketika lupa ya? Lupa, ngeblank langsung. Shock gitu, kayak gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya itu aja. Itu kamu dari situ udah nggak ketemu lagi? Enggak ketemu di perjalanan itu? Nggak ketemu lagi, alhamdulillah nggak ketemu. Akhirnya kita langsung lanjut aja pulang. Ya maksudnya kita beresin pendakian kita sampai selamat, ya udah. Oke, berarti itu letaknya di gunung? Di Gunung Pangrango. Di trek via Cibodas. Trek via Cibodas buat para pendaki yang memang seringkali melalui jalur tersebut ya. Mungkin bisa berbagi pengalamannya nanti untuk bercerita di sini ya. Pernahkah Anda juga mengalami pengalaman misi seperti itu? Jadi hari itu saja kamu melihat sosok itu satu kali? Iya, sekali di situ. Ya. Oke, kalau Siva? Kalau aku selama Gede Pangrango tuh nggak ada yang mistis ngelihat banget, tapi waktu di trek yang berbatuan itu, karena dari Cibodas tuh treknya bebatuan, terus waktu itu kita kan malam kan, dengan keadaan headlampnya udah agak mati juga, terus agak redup juga, jadi itu kisaran ada 5 orang, terus waktu di perjalanan kita gak berani ngelihat ke belakang karena keadaannya kitanya cuman segituan, dan takutnya waktu kita ngelihat ke belakang tuh ada sesuatu gitu. Ini kan harus ada alasan kenapa nggak mau lihat ke belakang. Antara memang penafsiran sendiri, artinya nebak-nebak sendiri nih takutnya ada, atau memang ada sinyal-sinyal mereka
ada yang ngikut di belakang. Iya. Kerasa sih soalnya pas di posisi yang gelap banget, emang kerasa kayak ada yang ngikut di belakang gitu, kerasa gitu. Makanya kita nggak maju gitu. Kayak gitu. ada lebih orang kan, misalnya kita 4 orang nih di sana tuh. Kita berjajar gitu, karena yang 1 orang tuh teman kita udah duluan, jadi aku, Dika tuh berjajar sama 1 orang teman kita bertiga, dan serasa ada berempat gitu, dan ngelihatnya dari bayangan headlamp aja, karena bener-bener takut banget buat ngelihat ke belakang. Baik. Gitu. Ini terdengar suara kaki berjalan juga di belakang gitu. Iya, jadinya kayak nambah orang gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Masih di gunung yang sama berarti Masih. Di area Cibodas juga. Cibodas juga. Nah, ini mungkin 2 dari sekian banyak cerita yang mungkin pernah Anda alami juga. Mungkin nanti boleh kalian bercerita di sini mengenai pengalamannya, mau di tempat yang sama atau di pegunungan yang lain. Nah, alasan kenapa kalian memulai perjalanan di malam hari? Jadi gini, kita itu kalau misalkan naik gunung itu dasarnya enggak 100% mendaki gitu. Kita tuh semi ngetrail gitu, Kak. Jadi sembari lari. Jadi kalau misalnya kita naik gunung, emang naiknya summit attack-nya harus subuh-subuh jam 3 supaya sampai puncak tuh ya udah pagi gitu, kayak gitu. Apalagi ini kan agendanya double summit Gede Pangrango gitu. 2 puncak dalam sehari gitu. Jadi emang kalau misalkan enggak naik malam, ya mau kapan lagi. Emang kalau naik gunung, apalagi tektok gitu ya sebutan istilahnya dalam dunia pendakian, emang harusnya naiknya subuh supaya siang udah sampai, dan sampai rumah lagi gitu ya udah masih siang juga lah kayak gitu. Jadi naiknya subuh. Kalian didampingi sama kuncen atau mungkin tour guide yang spesifik dari gunung tersebut, atau hanya mengandalkan pengalaman teman yang sudah pernah ke sana? Mengandalkan pengalaman temannya. Kebetulan teman-teman kita juga bisa disebut lumayan pada jago naik gunung kan. Jadi ada yang jadi coach juga, ada yang jadi trainer. Jadi ya mereka bisa nge-guide kita tiap dan naik bisa gunung. Menenangkan kita. Gitu. Cuman waktu yang Dika lihat dan yang kita rasain waktu pulang tuh, karena udah kepecah kelompoknya, jadi kita ya cuman kita doang. Jadi orang-orang yang biasa aja gitu, bukan orang-orang yang kayak ada coachnya yang bisa menenangkan langsung kayak nggak apa-apa kok di sini aman gitu. Sama-sama mungkin belum bisa menghandle kondisi seperti itu, karena mungkin pengalaman jauh lebih banyak coach ketimbang teman-teman yang ada di kelompok saat itu ya. Oke, dan pada saat kejadian itu ada reaksi tubuh yang terjadi nggak sama Dika? Aku waktu itu langsung keringet dingin, karena takutnya ya itu ngedatengin gitu aja sih. Keringet dingin aja? Keringet dingin. Langsung ngeblank juga sih keringet dingin, makanya nyumput ke pohon kan. Kamu kenapa harus memilih pohon? Nggak lari ke belakang gitu kan, bisa aja? Tadinya sebenarnya gini, emang ada sempet kayak jalan lagi ke belakang, tapi kayak posisinya capek kalau ke belakang lagi juga. Jadi emang jauh lagi mending nunggu teman, soalnya kalau teman kan pasti ke depan juga kan. Gitu. Jadi nyumput di pohon. Baik. Ya, pemirsa, nanti kita akan kembali lagi dengan bagaimana tanggapan dari masyarakat setempat ya, menurut cerita mereka. Apakah memang hal tersebut sudah sering kali terjadi, atau bahkan baru saja terjadi menimpa para pendaki yang kebetulan saat itu memulai pendakiannya dari dini hari untuk mencapai puncak di pagi hari, betul ya? Betul. Nanti kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.